Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kepada Tuhan dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada eh, kesempatan kali ini. Nah, judul yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini adalah proses. Proses. Adapun eh, yang menjadi atau orang-orang yang latar belakang kelompokannya adalah yang pertama Nur Hidayatullah atau saya sendiri dan rekan saya Khairul Ishak, Suwandi Fadli, Ade Irma Sulfaida dan Kak Haryati. Ya, langsung saja proses. Eh, Proses. Apa sebenarnya itu proses? Proses adalah sebuah eh, sesuatu yang bergerak dari kondisi awal ke kondisi lainnya. Itu adalah sebuah proses. Proses secara umum. Nah, apa sebenarnya proses yang terjadi dalam sebuah komputer? Proses merupakan sebuah sistem yang terdistribusi secara sistematis agar di dalam sebuah komunikasi antar mesin yang berbeda itu dapat berjalan dengan baik. Proses tersebut itu mendukung beberapa kontrol trick atau sesuatu yang mengontrol sebuah proses. Nah, apa itu trick? Seperti yang saya katakan tadi, trick adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Jadi trick merupakan sebuah alur yang melandasi semua proses agar proses tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Karena proses yang baik, seperti yang saya katakan di awal, adalah proses yang baik itu adalah proses yang tersistematis. Yang kedua, kontrol trick. Nah, di dalam sebuah trick ada yang namanya kontrol trick tunggal. Ya, ada kontrol trick tunggal dan ada kontrol trick many. Kontrol trick tunggal adalah kontrol trick yang memungkinkan pengguna atau memungkinkan sebuah proses itu berjalan hanya menjalankan tugas, hanya satu tugas pada satu waktu. Ya, itu. Yang kedua, di dalam sebuah konsep tersebut ada juga yang namanya eksekusi multitracks. Multitracks ini adalah sebuah kontrol yang menjalankan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Antara multitracks dan kontrol trick tunggal itulah yang membedakan trick sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Nah, perbedaan antara proses trick tunggal dengan proses multithread. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan. Untuk trick tunggal itu hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Sedangkan multithread itu dapat menjalankan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Itu bedanya. Oke? Nah, keuntungan trick. Kenapa harus ada sebuah alur dalam sebuah proses agar proses tersebut tersistematis? Keuntungannya itu yang pertama, responsif. Nah, ketika kita membuat aplikasi yang interaktif, multi-threading, nah proses tersebut adalah merespon dengan baik kepada pengguna untuk menjalankan sebuah proses dari aplikasi yang kita buat. Yang kedua, berbagi sumber daya. Nah, trick itu memudahkan seseorang untuk bagaimana agar apa yang kita kerjakan di dalam sebuah aplikasi itu dapat berjalan sistematis sesuai apa yang kita rencanakan, sesuai dari trick aplikasi tersebut. Ya, ekonomis. Nah, ekonomis dalam hal ini kita menggunakan sebuah aplikasi itu prosesnya memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Misalkan Microsoft Office. Proses Microsoft Office itu memudahkan kita untuk mengerjakan tugas-tugas kantor kita, misalkan pengetikan, slide PowerPoint dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang kedua, utilisasi arsitektur multiproses. Keuntungan multi-threading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiproses, di mana setiap thread dapat berjalan
berjalan secara paralel di atas prosesor. Proses itu terdapat dalam berbagai macam utility yang ada dalam sebuah komputer, termasuk multiprosesor. Nah, di dalam utility tadi kita dapat membaca lebih dari satu proses. Itu adalah berbagai model. Ada 3 model. Yang pertama, many to one model. Many to one model ini memetakan banyak user level thread ke dalam satu kernel thread. Nah, di antara thread dia itu memetakan hanya satu kernel thread. Ada fokus thread dilakukan user space. Oleh karena itu, dia lebih efisien. Tetapi keefisienan tersebut dia pun mempunyai beberapa kelemahan. Model yang kedua itu when to one. When to one adalah model memetakan setiap user thread ke kernel thread. Jadi dia secara terpisah-pisah antara user yang 1, 2, 3 dan keempat. Dari setiap user thread tersebut ada kernel thread yang yang mengontrol dari model tersebut. Kelemahannya itu tadi, karena kita membutuhkan banyak kernel thread, karena setiap user harus ada kernel thread. Oke. Yang ketiga, many to many model, banyak ke banyak. Ya, di antara user, misalkan user kita memiliki 4 user, maka kernel thread tersebut harus ada juga 4. Kemudian ditampung dalam sebuah di level tersebut sebagai aplikasi atau sebagian mesin yang terdapat dalam sebuah thread. Ya, di dalam sebuah proses ada namanya cancel atau pembatalan proses tersebut. Cancellation yang dimaksud adalah thread cancellation itu untuk menghentikan alur proses atau thread sebelum ia menyelesaikan tugasnya. Pemberhentian target bisa menjadi 2 cara yang berbeda. Yang pertama, asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga dapat memberhentikan target thread. Misalnya ketika kita mengetik sebuah file, bisa saja kita langsung menghentikan proses tersebut yang dan memberhentikan aplikasi tersebut secara paksa. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, deferred cancellation. Target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memulihkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara periodik. Yang kedua yaitu adalah thread sebuah cancellation. Apakah dia akan berhenti? Dia menganalisis dirinya sendiri. Ini yang dimiliki oleh sebuah aplikasi. Menganalisis dirinya sendiri apakah dia akan berhenti atau tidak. Ya. Selanjutnya, client server. Nah, di dalam sebuah proses ada server, ada klien. Nah, client server menurut Gallagher dan Ramanathan pada tahun 96, client server adalah klien yang mengirim permintaan ke server, menerjemahkan pesan, kemudian berusaha memenuhi permintaan. Ya, itu sudah secara umum. Client server adalah arsitektur jaringan aplikasi yang memindahkan klien dari server, umumnya GUI. Dia berbasis GUI. Setiap satuan perangkat lunak klien berhubungan dengan perangkat lunak server. Itu adalah gambaran umum mengenai client server. Nah, karakteristik program server. Yang pertama, nanti permintaan klien. Yang kedua, melaksanakan banyak permintaan pelayanan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, mendahulukan klien yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, VIP. Jadi, klien yang memiliki prioritas yang lebih tinggi atau layanan yang lebih baik dari klien yang lainnya itu didahulukan. Yang keempat maksud saya. Yang keempat adalah pelaksanaan aktivitas pekerjaan dan background dari karakteristik program server tersebut. Yang selanjutnya tetap menjaga agar sistem tetap selalu bekerja. Itu adalah salah satu karakteristik dari program server melalui sebuah proses. Yang terakhir, bertambah besar. Jadi proses dari program server tersebut dia itu dapat menampung lebih besar daripada klien-klien yang terhubung di server tersebut. Selanjutnya, agen software agen adalah entitas perangkat lunak yang diedukasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugas secara mandiri. Selanjutnya, software agen nantinya disebut agen saja. Nah,
di antara agen ini ada agen-agen yang tersusun secara runut, secara sistematis. Alur tersebut disebut thread. Thread yang merupakan sebuah proses dari berjalannya sebuah aplikasi agen tersebut. Selanjutnya karakteristik dari agen. Nah, seperti apa sebenarnya agen? Agen yang terdapat dari sebuah client server. Yang pertama, autonom. Agen dapat melakukan tugas secara mandiri. Oke. Yang kedua, intelligence, reason, dan learning. Dia intelijensi, reason, masuk akal, dan pengetahuan yang disebut agen juga. Yang selanjutnya, mobility dan stationary. Keempat, delegation. Yang kelima, reactivity. Oke, software agen bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, desktop agent, yaitu agen yang hidup dan bertugas di lingkungan personal komputer, dan berjalan di atas suatu operating system. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah operating system, application, dan application suite agent. Jadi di dalam agen tersebut terdapat beberapa aplikasi lagi yang dapat dijalankan menurut proses yang ada. Nah, yang kedua, internet agent. Begitu internet agent, kita bertugas dalam lingkup jaringan internet. Oke. Yang selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan dari materi proses dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.